Ada beberapa fadail, hadis-hadis fadilat tentang bacaan surat Al-Kahfi yang dianjurkan untuk kita membaca. Di antaranya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati sata'a lahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama'." Yudhi'u lahu yawmal qiyamah wa ghufira lahu ma baina al-jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Al-Jumu'ah, maka Allah akan memberi cahaya kepadanya daripada kakinya atau daripada telapak kakinya sampai setinggi langit. Dan cahaya itu menerangi dirinya nanti di hari kiamat. Dan ia akan diampunkan dosanya sampai Jumat yang akan datang. Hadis ini menerangkan beberapa perkara. Yang pertama, membaca surat Al-Kahfi pada hari Al-Jum'ah. Apa maksud hari Al-Jum'ah? Adalah bermula daripada terbenam matahari hari Khamis, malam Jumat, sampailah terbenam matahari pada hari Jumat. Maka itu dikatakan anjuran membaca surat Al-Kahfi pada hari Al-Jumu'ah. Al-Imam Syafi'i mengatakan bahawa yang dimaksudkan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat adalah dibaca 2 kali, yaitu pada malam Jumat sekali dan hari Jumat sekali. Kerana Jum'ah itu masuk dengan terbenamnya matahari. Pada hari Khamis sudah masuk malam Jumat. Dan berakhir hari Jumat itu dengan terbenam matahari keesokan harinya, maka masuk malam Sabtu. Oleh kerana hari itu dalam 24 jam terbagi kepada 2, siang dan malam, maka dianjurkan membaca surat Al-Kahfi siang dan juga malam. Malamnya malam Jumat, siangnya siang hari Al-Jumu'ah. Itu makna membaca surat Kahfi pada hari Jumat. Kemudian sata'alahu nurun, akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kakinya sampai setinggi langit. Dalam riwayat yang lain akan diberi cahaya sampai Jumat yang akan datang. Dalam riwayat yang lain akan diberi cahaya sampai ke Kaabah, sampai ke Mekah. Ini ada beberapa riwayat gambaran tentang fadilah membaca surat Al-Kahfi. Apa maksud orang diberi cahaya dengan membaca surat Al-Kahfi? Yang pertama, maksud daripada cahaya ini adalah pengampunan dosa. Yakni kalau orang punya dosa setinggi langit pun juga, membaca surat Al-Kahfi menjadi asbab dihapuskan dosa walaupun setinggi langit dosa itu. Yang kedua, arti daripada diberi cahaya maksudnya adalah hidayah. Karena makna nur dalam Al-Quran salah satu maknanya adalah Al-Hidayah. Jadi maksudnya Allah akan memberi cahaya kepada orang yang baca surat Al-Kahfi. Maksudnya Allah akan memberi hidayah sampai Jumat yang akan datang. Yani suatu minggu dia sentiasa dibimbing dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Fadilat yang amat besar kepada orang yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan juga hari Al-Jumu'ah. Kemudian katanya arti daripada cahaya yang dimaksudkan adalah amal ibadah seorang itu pada bacaan surat Al-Kahfi yang dibaca ketika diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilihat cahaya amal ibadah bacaan surat Al-Kahfi itu oleh malaikat. Sehingga malaikat ketika melihat amal perbuatan naik itu, ini namanya fulan, amal namanya fulan bin fulan. Apa sebabnya? Nampak cahaya pada amal itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Allah berfirman dalam Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa taala akan diangkat kata-kata yang baik dan amal yang soleh yang mendorong. Artinya dalam sistem yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala pada hambanya, amal perbuatan manusia itu ada report yang berterusan. Catatan amal perbuatan manusia yang diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mendengarkan tentang sistem yang ditetapkan oleh Allah tentang amal perbuatan manusia diangkat kepada Allah pada hari Senin dan Khamis sebelum terbenam matahari diangkat. Ada amal perbuatan yang diangkat setiap tahun, bulan
Sya'ban, diangkat amal perbuatan manusia kepada Allah. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW katanya, ketika memerintahkan kepada umatnya untuk memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Katanya, kenapa ya Rasulullah engkau berpuasa banyak di bulan Sya'ban? Katanya, hada syahrun yurfa'u fihil amal. Katanya, bulan Sya'ban ini amal perbuatan manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku ingin amal aku ketika diangkat kepada Allah ada amal ibadah puasa, karena amal ibadah puasa adalah amal yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Nabi memberikan dua perkara. Satu, bulan Sya'ban amal perbuatan manusia diangkat kepada Allah. Yang kedua, Nabi menganjurkan untuk berpuasa banyak di bulan Sya'ban supaya pada amal catatan itu akan menyebabkan mendapat satu pemberian yang besar dari Allah, karena ada amal ibadah puasa yang Allah amat suka kepada hambanya bila beribadah dengan amal ibadah puasa. Setiap amal perbuatan anak Adam kembali kepada dirinya, kecuali puasa, ia kembali kepada aku dan aku yang bagi pahala langsung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis Qudsi tentang kemuliaan amal ibadah puasa. Oleh sebab itu Nabi pilih banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Laporan tahunan amal perbuatan manusia, kalau kita ni kan ada audit, ya kan, kita ada company secretary, kita lepas tu ada apa lagi kan, kita pun belajar sikit-sikit kan apa, dan audit kan macam-macam tu kan, kita kena lapor mana residnya, so kita kena catat ada residnya, kalau tidak nanti macam mana. Perumpamaan yang kita ada dunia ini adanya audit, ada company secretary, ada kita kena hantarkan, belum lagi dengan LHDN-nya, belum lagi, ya kan, laporan itu yang ada kita di dunia itu, Allah lebih teliti punya laporan. Rasanya manusia pun ambil daripada sistemnya Allah, bukan rasanya, memang pasti pun dia ambil sistem daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai, matahari itu mula daripada terbit sampai terbenam, terkekal daripada timur, tak pernah daripada barat, mula daripada dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai sekarang dia sami'na wa ta'ana. Bulan pun juga tetap bermula daripada anak bulan sampai kembali kepada anak bulan balik. Tidak ada bulan terus tak aku nak muncul bulan purnama terus. Ada sistem, ada masa-masanya. Bintang pun juga demikian, pasang surut lautan pun juga demikian. Yang degil ni manusia aja, yang lainnya taat semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Allah berfirman dalam Al-Quran, masing-masing dicipta oleh Allah dengan kadarnya, dengan sistem. Kelas yang kawal langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasyahid adalah amal perbuatan manusia ini diatur sistemnya oleh Allah, ada laporan, ada malaikat raqib dan atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Idh yatalaqal mutalaqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id. Ketika menceritakan tentang apa dilakukan oleh manusia dan dua malaikat yang ada kanan dan kiri. Katanya diperintahkan malaikat sebelah kanan catat kebaikan, malaikat sebelah kiri catat kesilapan dan dosa. Diberitahu kepada malaikat sebelah kiri, kalau berbuat dosa jangan catat dulu, tunggu, mungkin dia bertaubat. Kalau bertaubat tak payah dicatat, sehingga tak perlu dihapus, sehingga kalau dihapus ada kesan pada dosa, waliyadzubillah. Tapi kalau kebaikan terus catat, tak payah tunggu, ada kasut sekejap lagi kan berubah dengan perbuatan dosa. Rahmatnya Allah, sistem yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk manusia. Belum lagi anggota badan yang berbuat kebaikan, dia akan bersaksi kepada Allah. Tangan berbicara, kaki berbicara, lengkap semua. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdarah wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah. Di hari setiap orang akan melihat amal perbuatannya akan dihadirkan. Ya salam kal hadira. Tajidu kullu yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdarah. Dihadirkan daripada amal perbuatan baiknya, di mana dia buat, yakni dengan jelasnya gambar. Kita sekarang kalau ada CCTV itu kan, macam mana nak tipu amal perbuatan manusia itu yang dia buat senyap-senyap, dia kunci pintu, tak ada orang tahu pun juga, semuanya akan live, akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair, di hari waktu tak ada rahasia, yang rahasia semuanya tersingkap.
Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hari kiamat nanti tak ada yang tersembunyi, semua akan terdedah. Hanya perbezaannya ada orang yang ditutup dengan orang yang tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tutup kita dan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah atau dimasukkan syurga tanpa hisab. Ya Rabbal alamin. Naam. Fa hadza berkenaan dengan amal perbuatan manusia diangkat oleh Allah taala. Walihada kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan idza matal mu'min baka alaihi mawdhi'an. Kalau orang mukmin meninggal dunia ada dua tempat menangis. Satu tempat di bumi, satu tempat di langit. Satu tempat di bumi tempat sujud. Satu tempat di langit tempat naiknya amal perbuatan manusia. Kita ni masing-masing ada laluan kita punya amal yang diangkat. Sistem yang teratur sebagaimana saya sebutkan tadi. Ada laluan tersendiri. Bila orang sudah meninggal dunia, itu laluan, dia akan menangis. Apa sebab? Kenapa aku tak dilalui lagi dengan amalan yang baik, yang dengannya aku seronok dapat menjadi laluan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dilalui dengan amal orang baik itu. Fama bakat alaihimus sama' wal ardu wa ma kanu munzarin. Dalam Al-Quran, dalam surat Ad-Dukhan, Allah menceritakan tentang Firaun ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya langit dan bumi tak menangis dengan hancurnya dan binasanya Firaun. Apa kaitan langit dan bumi menangis? Fama bakat alaihimus sama' wal ard, katanya. Langit dan bumi tak menangisi itu hancurnya Firaun. Langit ada menangis ke? Bumi ada menangis ke? Kalau dikatakan langit dan bumi tak menangis karena dibinasakan Firaun, lalu kepada siapa langit dan bumi itu menangis? Dan apa kaitan langit dan bumi perlu menangis atau tidak menangis dengan apa yang dilakukan oleh manusia? Katanya tangisan langit adalah mas'adul a'mal, tempat laluan amal perbuatan manusia diangkat kepada Allah. Dia menangis kalau tak dilalui dengan amal yang baik, karena orang sudah meninggal dunia. Dan tempat sujudnya tepat di bumi. Dua tempat yang akan menangisi. Di antara arti cahaya yang sampai ke langit katanya adalah amal perbuatan manusia itu ketika diangkat disaksikan oleh malaikat dengan penuh cahaya. Yang terakhir, makna cahaya pada orang membaca surat Al-Kahfi adalah cahaya yang akan menerangi perjalanan orang itu menuju ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yauma taral mu'minina wal mu'minati nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'imanihim busyrakumul yawm jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang beriman laki-laki dan perempuan nanti di hari kiamat, nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya itu menerangi mereka daripada hadapan, daripada belakang mereka. Yani perjalanan mereka menuju ke surganya Allah, cahaya menerangi jalan mereka. Cahaya itu cahaya daripada amal yang dilakukan ketika berada di dunia. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika mereka diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'imanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan untuk kami cahaya kami. Walhada kita diperintahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW untuk meminta cahaya. Dalam doa fajar yang cukup masyhur itu kan, ya Allah, jadikan hati aku ini cahaya, kubur aku cahaya, pandangan aku cahaya, telinga aku cahaya, tangan depan aku cahaya, belakang aku cahaya, darah aku cahaya, urat aku cahaya. Meminta cahaya semua ibarah daripada kebaikan yang didapat oleh seorang di dunia dan juga di akhirat. Salah satu untuk mendapatkan cahaya ini adalah membaca surat Al-Kahfi. Hikmahnya adalah salah satunya menerangi perjalanan orang yang membacanya nanti di hari kiamat menuju ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi lepas ini tak boleh sama sekali tinggalkan surat Al-Kahfi dah. Dan menjadi satu kita punya kelaziman. Kita dah tahu bahwa keistimewaannya. Saya yakin semua pun pernah mendengar tentang keistimewaan surat Al-Kahfi, tapi ini lebih meyakinkan kepada kita untuk iltizam, untuk sentiasa kita berpegang dengan amalan istiqamah secara berterusan dan membaca surat Al-Kahfi. Kata baginda Rasulullah SAW ketika berbicara tentang Ad-Dajjal, kemudian Nabi bersabda, "Faman adrakahu minkum falyaqra fawatih surat Al-Kahfi." Siapa di antara kamu yang mendapati Dajjal keluar ketika kamu hidup, saat itu kamu ada, maka bacalah
awal permulaan surat Al-Kahfi untuk kamu terlindungi daripada fitnahnya Ad-Dajjal. Dalam riwayat yang lain adalah 10 ayat pertama. Katanya barang siapa yang membaca atau menghafal, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka ia akan dijaga daripada fitnahnya Ad-Dajjal. Yakni kalau dia membaca 10 ayat menghafal 10 ayat surat Al-Kahfi, Dajjal muncul di zaman itu, dia akan terlindungi daripada fitnahnya Ad-Dajjal. Ulama mengatakan apa kaitan fitnah Dajjal dengan surat Al-Kahfi? Katanya dalam surat Al-Kahfi ini ada 4 fitnah. Diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. Yang dengan fitnah-fitnah yang ada dalam surat Al-Kahfi ini, berharap dengan membacanya kita terlindungi daripada fitnahnya Dajjal. Fitnah yang pertama adalah fitnah agama, yaitu anak-anak muda yang dia mempertahankan agama, mereka lari daripada negerinya karena diancam untuk dibunuh kalau tidak murtad. Maka ini fitnah agama. Yang kedua adalah fitnah harta. Fitnah harta dalam surat Al-Kahfi ada diceritakan tentang 2 orang, yang satu kaya dan satu miskin. Yang kaya sombong sehingga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya karena kesombongannya, tergelincir dengan fitnah harta. Yang ketiga, fitnah ilmu yang terjadi antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, yang kedua-dua mempunyai ilmu yang berbeza satu dengan yang lain. Maka fitnah itu juga kepada ilmu. Adakah kita termasuk orang beramal dengan ilmu atau sebaliknya? Yang terakhir, yang keempat adalah fitnah kekuasaan, yaitu merujuk kepada kisah Dzulqarnain yang diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang kalau diberi jawatan, diberi kuasa. Keempat-empat fitnah ini ada dalam surat Al-Kahfi. Maka dijadikan bacaan surat Al-Kahfi sebagai ismah, sebagai benteng untuk terselamat daripada fitnahnya Dajjal, karena surat itu mengandungi 4 fitnah yang sebagaimana saya sebutkan sebentar tadi. Nah, hada berkenaan dengan surat Al-Kahfi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki, saya ingat namanya Usaid ibn Hudhair, ketika membaca surat Al-Kahfi di rumahnya sementara ia berada dalam salat. Membaca surat Al-Kahfi dalam salatnya, lalu kemudian kudanya yang diikat macam dia bergoyang, macam dia sambil berbunyi, mengeluarkan suara kuda. Kemudian kalau dia berhenti daripada membaca, kudanya pun diam juga. Kalau dia sambung baca, kudanya macam tidak tenang. Sehingga selesai daripada salatnya, dia salam, beliau keluar daripada rumahnya, melihat dhababah sahab, awan itu mendekat. Ketika dia melihat itu dan dia tersingkap sedikit demi sedikit sehingga langit itu menjadi cerah kembali. Maka keesokan harinya diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, ya Rasulullah, semalam aku membaca surat Al-Kahfi dan berlaku begini dan begitu. Kata baginda Rasulullah, bacalah itu surat, karena yang turun kepada kamu yang kamu nampak itu adalah sakinah yang diturunkan oleh Allah pada orang yang membaca Al-Quran, khususnya ketika membaca surat Al-Kahfi. Yakni dengan kata lain, membaca surat Al-Kahfi ini diberikan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya sakinah itu boleh dilihat dengan mata, ada kalanya ia adalah kekal spiritual makna, karena makna sakinah itu adalah ketenangan di dalam hati dan jiwa, dan itu yang yang utama pada makna as-sakinah. Adapun nampaknya awan itu adalah tanda adanya sakinah. Awan dimaksudkan adalah ramainya malaikat yang menghampiri ketika orang membaca surat Al-Kahfi. Ada beberapa perkara terkait dengan bacaan, satu keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Naam.